izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Amira dari kelas 10-1 dan rekan saya. Nama saya Sisana Kinana Putri. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Mataram. Akan tetapi Kerajaan Mataram yang akan kita presentasikan bukan Mataram kuno, melainkan Mataram Islam. Kenapa sih dua kerajaan ini sama-sama bernama Mataram? Hal ini dikarenakan kedua kerajaan ini berpusat di wilayah Mataram, yaitu Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi daerah Yogyakarta dan sekitarnya itu dulu disebut Mataram, atau lebih spesifiknya Bumi Mataram. Nah betul, tetapi kedua kerajaan tersebut ini berada pada abad yang berbeda. Mataram Islam itu berada pada abad ke-16, sedangkan Mataram kuno itu berada pada abad ke-8. Dan juga Mataram kuno itu berlatar belakang Hindu-Buddha, sedangkan Mataram Islam itu berlatar belakang Islam. Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini pernah menjadi negara terkuat di Jawa yang menyatukan sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana atau Kalimantan Barat. Kesultanan ini juga pernah memerangi POC di Batavia untuk mencegah berdirinya loji-loji dagang di pantai utara. Namun pada akhirnya, lewat perjanjian Giyanti yang disepakati bersama POC pada 1755, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayogyakarta. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memiliki nama asli yaitu Danang Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Sutawijaya. Ia merupakan putra Ki Gede Pamanahan, pendiri cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam ketika Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Jaka Tingkir membunuh Aryo Panangsang. Raja terakhir Kerajaan Mataram Islam yaitu Pakubuwono III. Raja terakhir Kerajaan Mataram Islam adalah Pakubuwono III. Ia memerintah dari tahun 1749 hingga 1755. Setelah Pakubuwono III, Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Kesultanan Mataram II. Raja yang paling terkenal adalah Sultan Agung Hanyakorokusumo. Sultan Agung Hanyakorokusumo berkuasa dari tahun 1593 sampai 1645. Adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645, namun nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyakorowati dan Ratu Mas Adi Diah Banowati. Masa kejayaan pada bidang pendidikan. Yang pertama, mengembangkan pendidikan Islam sebagai dasar pendidikan negara. Yang kedua, mengembangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang tiga, mengembangkan kitab-kitab sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang selanjutnya dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mengembangkan sawah di dataran rendah Jawa, meningkatkan produksi beras. Yang kedua, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan dan jalur perdagangan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang ketiga, mengembangkan industri tekstil, kerajinan, dan logam. Kemudian pada bidang seni dan budaya. Yang pertama dalam bidang seni yaitu mengembangkan arsitektur Islam seperti masjid dan keraton. Yang kedua, mengembangkan seni rupa seperti ukiran kayu dan logam. Pada bidang budaya, yang pertama ada mengembangkan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, mengembangkan sastra Jawa seperti serat dan babat. Keunikannya ada dari pusat perdagangan dan kebudayaan. Mataram Islam merupakan pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi pusat perkembangan kebudayaan, melahirkan karya-karya seni dan sastra yang luar biasa. Contoh dari seni rupa yaitu batik parang. Motif batik parang adalah motif batik yang paling tua dan khas yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam
yang berkedudukan di Kota Gede, Yogyakarta. Motif batik Parang berbentuk seperti barisan diagonal yang berbentuk huruf S dan terinspirasi dari ombak laut selatan yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Selain itu, batik Parang memiliki berbagai jenis. Salah satunya adalah motif batik Parang Klitik. Masa kemunduran. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam dimulai setelah wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645. Sultan Agung adalah salah satu raja terbesar Kerajaan Mataram Islam yang berhasil memperluas wilayah dan meningkatkan kekuasaan kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Yang pertama, terjadi perang suksesi antara keturunan Sultan Agung, melemahnya sistem pemerintahan kerajaan, meningkatnya pengaruh kolonialisme Belanda di Jawa, perang dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Makassar. Dan yang terakhir ada prasasti atau peninggalan. Yang pertama ada kitab serat sastra gending dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kitab ini berisi ajaran moral, religius, seni, filsafat, dan mistis yang menjadi bukti sejarah dan eksistensi Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua ada arsitektur masjid dan keraton. Ada Masjid Agung Kauman, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta Islam. Lalu ada Selokan Mataram, saluran irigasi yang dibangun pada masa pendudukan Jepang atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan yang terakhir ada Watu Galang, yaitu sebuah papan batu berwarna hitam legam. Prasasti ini memiliki tulisan dalam bentuk Latin, Perancis, Belanda, dan Itali. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.